Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan ini juga kita akan melihat dan mendengarkan bersama debat yang sangat memanas antara Agatha dan para polemikus Islam, di mana para polemikus Islam tercengang ketika Agatha memperlihatkan satu data tentang kebenaran di dalam Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran itu tercatat nama Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan ya, di dalam kekristenan, yaitu Yesus Kristus. Ya, mari kita dengar bagaimana diskusi mereka dan jangan kepanasan, dan mari memberikan komentar yang baik dan positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Islam dari adalah Allahnya Abraham, dari Allahnya Musa, dari Allahnya Yesus Kristus. Allahnya Abraham. Iya. Allahnya Abraham siapa? Makanya ajarannya ya mengenal cuma satu Tuhan. Oke, Tuhan. Allahnya Abraham siapa? Enggak dibagi-bagi. Allahnya Abraham siapa? Ya Tuhan semesta alam. Allahnya Musa siapa? Ya Tuhan semesta alam. Lo itu orang Yahudi, nggak ada yang Islam. Itu memangnya orang Yahudi, Pak, orang Israel itu kan cucunya Abraham, Pak. Itu Israel itu nggak ada yang Islam, Pak. Astagfirullah. Sejak kapan mereka Islam? Abraham agamanya apa? Bilang Gak Yahudi. punya agama, nggak ada. Gimana ceritanya Abraham agama Yahudi? Yahudinya aja berasal dari dia. Yahudi belum ada, Pak, zaman Abraham. Astagfirullah. Pak, ini gimana sih, Pak? Dikira Abraham lebih muda dari Yehuda, Pak. Gila ini. Makanya aku bilang 10 Islam yang naik, 10-10-nya orang gila. Astaga Tuhan. Ada Di zaman agamanya ya, Abraham, Pak, Yahudi. saya kasih tahu ya. Di zamannya Abraham, Yahudi itu belum ada. Kita bisa Ngerti lihat nggak? ajarannya sama. Yahudi Tuhan. itu keturunan dari Yakub. Yakub ya, Pak? Bang Meta ya? Iya, Yakub. Kapan Tuhan Keturunan jadi dari tiga? Yakub. Yakub Yakub punya itu dua. dari mana? Dari Ishak. Ishak itu dari Sejak mana? kapan Tuhan Dari jadi tiga? Abraham. Jadi lu kalau mau bilang Abraham agama Yahudi, lah Yahudi itu Sejak cucunya kapan Tuhan jadi Abraham. tiga? Yehuda itu cucunya Abraham, Dek. Sejak kapan Tuhan jadi Ih, ngeri. Makanya apa saya semacam amuba membelah diri gitu? Loh, itu Allah mau kemarin. Jadi 99. Tuhan membagi diri menjadi tiga gitu. Ya itu Allah. Malaikat kamu sembah. Tuhanmu 99 loh, kata Manusia kamu Zuman. sembah. Tuhanmu 99, Pak. Itu bukan Tuhan. Itu nama-nama yang baik, Loh, itu maha nama-nama adil, itu- maha pengasih, maha nama-namanya itu penyayang. sama nggak? Yang Nama-namanya paling sama nggak? cantik, yang paling gemoy, yang Saya paling tanya, Al-Ikhlas itu Allah bukan? Gara-gara lupa. Al-Ikhlas itu Allah bukan? cantik, yang paling Ar-Rahim itu gemoy. Allah bukan? Itu Allah semua itu. Gitu. Ini yang paling cantik, kamu yang paling Anjir. yang paling pinter. Ya seperti itu. Jadi Allah itu ada mulai berapa? deh. Bagi-bagi. Mulai Ya, deh nggak goda-godain apa-apa. perempuan deh, mulai Ini deh. sama. Bang Elo buka lagi aja tadi. Tidaklah kami mengutus Rasul atas izin Allah. Ditanyain berapa? Nih, Yang paling kasih dalil imut, aja. yang paling seksi, yang Kasih paling dalil aja. gemoy. Kasih dalil aja. Berapa itu? Iya, sabar. Anissa 64. Oh ya. Aduh, aduh, dia belum datang ambulan. Datang ambulan. Pak dokternya belum datang, Pak. Kenapa udah aduh, Pak? Ambulan. Sejak kapan Tuhan jadi tiga? Nah, ini nih. Sejak kapan Tuhanmu jadi kami dan ada Allah juga, Pak? Ini. Sabar ya, Pak ya. Sabar. Sejak kapan Tuhan jadi Orang tiga? Kristen nggak nyembah 3 Tuhan, Pak. Nah ini tapi perhatikan nih, Anissa 64 nih, coba. Nih, tuh lihat tuh. Coba. Lihat jawabannya lagi tuh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Nah ini kami itu siapa itu kami di situ? Siapa ini kami nih?
Kami itu adalah di sisi Allah, para malaikat penghuni surga, Yang mengutusnya siapa? Yang mengutusnya siapa? siapanya? Lah itu yang mengutus siapa? Oh. Kami ini siapa kami? Kami itu para penghuni surga. Siapa itu penghuni surga? Meto masak beras Ya, dulu. para malaikat, ya para Oke. apa? Makhluk-makhluk Allah itu yang dekat dengan Allah. Muhammad utusan Jibril berarti. Loh, yang mengutus Allah. Allah punya Punya apa ya? punya malaikat-malaikat yang bisa disuruh itu. Ya berarti Nah, itu semuanya kami. Muhammad utusan Jibril. Muhammad utusan Allah. Loh, Allah kaminya? mengutus Kami Jibril. siapa di situ? Kami Jibril siapa? kamu sembah. Wah, Siapa lucu. itu? Siapa itu kami di situ? Orang kudus Jibril itu disembah. Ya memang benar kami, tapi kami itu bukan semuanya Tuhan. Siapa itu di situ? Kami di situ. Kami itu adalah di sisi Allah, malaikat-malaikat Allah, Siapa aja itu? makhluk yang Siapa, berada siapa? di sisi Allah, yang Oke, Allah selain ciptakan, yang Jibril Allah siapa? Saya muliakan. tahu, kita tahu namanya Jibril satu. Banyak Ya. di sisi Allah itu. Siapa? Siapa? Ada Siapa? Jibril, Rafael. Hah? Rafael? Emang ada Islam Rafael? Ael. Rafael. Malaikat. Rafael. Ada Di mana? Rafael. Di mana itu Rafael? Rafael grup band Smash kali. Mikael. Mikael. Di mana itu? Di mana itu? Malaikat Allah. Di mana tulisnya? Malaikat Quranmu. Ridwan. Hah? Banyak. Mikael di mana? Di mana Mikael? Mikael. Apaan yang gimana? Iya di mana? Dituliskan di dalam Quran Mikael itu. Malaikat Allah. Di mana? Di mana tulisnya? Mikael. Mikael, Rafael. Malaikat Allah. Ridwan Pernah udah dengar jadi kita YouTuber, Pak. Ridwan udah jadi YouTuber. Ketika Ridwan. Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 malaikat. Ini fatal ini. Loh, dapat dari mana kamu Ibrahim Yo, didatangi ada 3 malaikat? Al-Quran. Di mana? Gimana kok gak Di mana coba? Kamu kok lari kemana-mana ditanya malaikat lari ke Ibrahim Tanya 3 malaikat malaikat. gimana di Al-Quran? Di mana? Jelaskan 3 malaikat itu. Iya, dapat nama itu dari Malaikat. mana? Dapat dari Ada mana? lagi banyak malaikat itu. Dapat dari mana? Mana dapat Itu dari mana semua namanya itu? Adalah makhluk yang berada di sisi Yang Anda sebutkan itu tadi Mikael, Rafael itu dapat dari mana Anda? Dari mana? Dengar, pernah dengar kisah tentang 3 Kok malaikat denger yang kisah? jelaskan 3 malaikat Dalilnya di mana? Di dalam Quran Anda bahwa Allah itu mengatakan malaikatnya itu bernama Mikael, ya, Rafael, Rifael, ya. pernah dengar cerita 3 malaikat yang mendatangi Di mana? Qurannya, Quran. Bible ada di Qurannya, Quran. Kok Bible sih? Kok kenapa Bible? Quran Anda. ada Ya di mana itu? Rafael itu di mana kamu dapat? Nyontek aja bisanya. kok nyontek Loh di mana Rafael? Coba. Mana Rafael? kisah 3 malaikat itu loh Ya di yang mana? datang Di mana? datang Nabi Ibrahim ada 3 Iya, tugas di mana, yang diberikan Pak De? Allah. Pak 3 De. malaikat Ya di mana Pak De? ya kan Aduh. nah, Umat buta huruf sulit nih kayak gini. Di mana? Ketika Anda mengatakan itu malaikat itu Mikael, Rafael itu di mana? ada Ya adanya di mana? bahkan di Bible juga ada Loh dia Quran dong, kok Bible? Enak aja. ada Enak aja Anda menggunakan kitab orang lain. Di mana? ada di Al-Quran juga ada Ya mana Rafael? Mana Rafael? Mana Rafael? Quran. Rafael mana? di Mana? Al-Quran juga ada Iya, di mana? ada ketikanya Surah berapa? Biar saya buka di sini, cepat. Itu malaikat Allah apa kura-kura ninja itu? Rafael, Ninja. Donatello, Cina yuk Michelangelo. malaikat Michelangelo. Mana? Di dalam surah berapa? Biar saya buka langsung di sini. Mana Rafael? Mana Rafael? Mana Rafael? Bisa-bisanya ada Rafael. Mungkin kalau ke Arab-Araban itu namanya
Abdul Rafael. Rapaullah. Rafaullah. Rapaullah. Di mana? Rafael. Oi, penipu. Kok penipu sih? Loh ya udah mana kalau Anda tidak mau dikatakan penipu, buktikan narasi Anda ketika Anda berkata bahwa Rafael, ya malaikat-malaikat itu ada di Quran mana? Coba. Ada kisahnya. Ya di mana? Malaikat mendatangi Nabi Ibrahim. Di mana kisahnya, Bang? Iya itu kisahnya. Mana? Ketika itu Nabi Ibrahim tidak mengenali kalau tiga itu adalah. Dia mana? Di dalam mana? Kita bisa baca di mana itu? Bahkan Nabi Ibrahim membuat. Iya, di mana? Jangan bahkan-bahkan. Di Menyembelih mana? domba. Itu malaikat itu di mana? Mana Rafael? Oh. Ketika malaikat tidak memakan makanan yang disediakan Nabi Ibrahim. Astaga. Karena Bisa ya, Anda tidak bisa membuktikan dalil Anda ya? Gak bisa ya? malaikat yang pertama Gak bisa ya? Jibril. Berarti gak bisa. Halo. Apa? Oke, nggak ada ya. Anda berarti hanya berdongeng saja ya. Ada itu. Ya udah, kalau ada mana tunjukkan. Ini Bang Aditya ini diturunkan aja buat malu aja Islam. Nggak ada apa itu lah ilmunya. Tuh, teman Islammu ini. Kau Islam ya? Iya Islam. Islam. Makanya di Al-Quran ada. Lo itu temanmu Islam bilang nggak ada. Kau jangan asal-asal. Ini gimana sih? Kalau bilang nggak ada berarti nggak tahu. Lo itu temanmu Islam. Bang Adi, Ya enggak. Ayo Bang coba Adi, cari kisah kau tentang nggak kalau nggak ada Nabi kamu Muhammad, turun aja Nabi buat malu Ibrahim Islam aja kau. bertemu tiga malaikat. Itu di Bible ada, di Al-Quran juga ada. Kok Sama itu. yang ditanya ngutus Kau nggak ada Muhammad, kamu. Rafael larinya ke Ibrahim. Ibrahim larinya ke Alkitab. Kok kamu nyolong? Kok kamu nyolong? Nyolong gimana? Turunkan aja ini. Ini bisa Taurat dijadi itu turunkan aja. kitabnya siapa? Taurat kitabnya siapa? Taurat. Udah malu kah? Taurat kitabnya siapa? Udah malu? Bang Aditya, Mas Aditya. Taurat kitabnya Astaga, siapa? Wih, saya bilang, Aditya yang kau saya kemarin ucapkan itu bilang. nggak ada, yang kau ucapkan itu Aditya nggak ada Taurat semua. itu Kau buat kitabnya malu Islam aja siapa? kau, turun kau. Saya bilang kemarin, kalau ada narasi di dalam Al-Quran bahwa Musa diberikan kitab Taurat tanpa Taurat tanda kurung. itu kitabnya siapa? Kalau ada narasi di dalam Al-Quran, kalau Musa diberikan Taurat sama Allah Taurat kitabnya siapa? tanpa tanda kurung, dua anjing Taurat. korki saya mualaf. Kalau ada, Taurat kitabnya siapa? kalau ada, tanpa dalam kurung ya, tanpa dalam kurung, asli. Taurat Allah kitabnya mengatakan, siapa? aku memberikan Taurat kepada Musa. Jangan Taurat lupa, kitabnya siapa? fokus kepada Rafael tadi. Mana Rafael di Al-Quran? Taurat kitabnya siapa? Mana Rafael di Al-Quran? Rafael di dalam Quran. Anda jangan asal-asal di sini. Taurat kitabnya siapa? Gue nggak tahu. Di Alkitab pun itu dalam bahasa aslinya tulisannya bukan nomos. kitabnya orang Kristen. Tidak ada kata Taurat. Udah Tidak ada mentok kata ya, Prof. Taurat. Berarti Taurat bukan kitabnya orang Kristen. Di dalam Alkitab itu namanya nomos. Bahkan Yesus pun mengatakan itu nomos. Ya. Berarti Itu Taurat itu bukan kitabnya di orang Al-Quran Kristen. loh. Di Al-Quranmu aja nggak ada kata Taurat diberikan ke Musa. Yuk ada loh. Mana? Coba. Orang Islam itu wajib mengimani Nggak ada, Taurat, Bang. Zabur, Bang. Injil. Itu wajib Ya, diimani. mana Taurat Semua itu diberikan ke Musa? Tapi yang kamu perlu jawab dulu, mana orang Rafael di dalam Islam itu Al-Quran? harus wajib beriman kepada Itu bukan dalil Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil itu wajib diimani Mana? orang Islam. Wajib. Nggak bisa diputus. Karena itu ajaran Nabi sebelumnya. Nggak ada kata Taurat ke Musa itu, Bang. Di Al-Quranmu. Makanya saya bilang kalau ada Musa dapat Taurat Orang sama Islam itu harus Allah, mengimani semua. kedua anjing korki saya akan mu'alaf siang hari ini. Mengucap dua kalimat syahadat. Astaga. Semua orang Islam wajib mengimani Zabur, Langsung saya pimpin. Taurat, Betul. Injil. Saya saksinya, Prof. Saya saksinya. Iya, saksi. Iya. Nanti live kita. Ya, Kalau kita memang live kan ada aja. Asyhadu. Taurat tanpa dalam kurung ya. Nah kalau anda ini mualaf loh, saya nggak seneng. Lo anjing saya kok. Lo anjingnya, ngapain saya ke mualaf? Ngapain saya syahadat? Anjingnya ini Pak Prof nih. Anjingnya Pak Prof yang mualaf. Nggak mengharap banget kok. Lo gak Anjingnya berharap. Pak Prof. Nggak mengharap kalian Kamu gak mualaf menginginkan tuh, anjing saya kembali fitrah. nggak.
Loh, gimana sih? Gimana sih sesama Islam kok? Barang Harus- siapa membela? Iya dong. Gimana? Anda itu ngomong ngelantur, bilang Rafael ada di Quran, Anda tidak bisa membuktikan. Ya kapan-kapan baca lah biar tahu ya. Lo kapan-kapan baca? Anda yang berkata seperti itu, kok kita yang membuktikan sih? Bisa Nabi Ibrahim bertemu 3 malaikat. Iya, Mana itu? Pak, baca di mana? Baca di mana, Pak? Baca di mana? Mana? Kalau nggak salah di apa ya? Di Kalau nggak salah, Ali Imran gitu salah. Ali Imran berapa? Al-Imran berapa? Coba baca semuanya aja nanti ketemu. Al-Hijr ada yang typing Al-Hijr. Oh, Al-Hijr ya? Al-Hijr, masa Al-Hijr? Oh, Al-Hijr ya? Betul kah? Ayo coba cari aja. Oke, ini ada nih, ada yang kasih nih. Al-Hijr itu 15 kalau nggak salah. Al-Hijr ya? Iya. Itu ada yang typing di bawah Al-Hijr ayat 6. Oh, Al-Hijr ayat 6 ya? Oh, ini ya? Ya. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Ini. Bukan itu. Loh, gimana? Katamu tadi. Yesus Kamu tadi- juga dipanggil orang gila. Orang loh. gila ini. Waktu menyebarkan agama itu Gimana sih? juga disebut orang gila loh. Tolong dong. Semua utusan Allah itu pasti di Aduh, orang hina sama gila orang ini. kafir. Mana ayatnya? Loh, kalau gitu mana ayatnya? Mana ya? Mana ayat Rafael tadi? Mana? Mana? Hei, manusia. Makanya Ayatnya. Kok apanya? Kamu dari tadi nggak dengar telingamu? Mana? Saya kaget, sesembahanmu namanya Allah kok. Malaikatnya namanya Rafael. ya malaikat itu ada banyak. Rafael mana tadi kamu bilang? Yang ada 3 tadi itu di mana di Al-Quran? Mana? Jangan ngemis kitab kami. Kalian itu pencuri kok. Pencuri, plagiat, penipu. Kita nggak plagiat, kita itu mengikuti apa yang diajarkan Kita ayatnya mana? Ayatnya mana? Sudah. Ayatnya mana? Kalau memang nggak plagiat mana? Musa, Ibrahim. Iya, mana ayatnya, bro? Bro, ayatnya, bro. Mana ayatnya? Pertanggungjawabkan narasi Anda ketika Anda mengatakan bahwa malaikat itu di dalam Islam ada yang bernama Rafael. Di mana? Orang Islam itu semua itu Curhat lagi. Curhat semua, Bang. Ini gimana, Bang? apanya? Kita kan punya Zabur, Taurat, Injil. Fatal ini. Kitab-kitab yang diturunkan Allah. Kau memalukan umat Islam itu di bawah itu, lihat tuh. Kau memalukan umat Islam. Pasti tahu. Mana? Yo, kalau ada yang tahu, mereka sudah menjawab pertanyaannya. Dan mereka sudah membantumu memberikan dalil. Yang kau katakan itu adalah di mana Rafael itu di dalam Quran. Kau memalukan umat Islam, itulah tuh di bawah tuh. Turun tuh. Tuh. Nanti Tuh. kalau orang nyari ketemu juga. Loh, kalau orang nyari, kau itu aja ngomong asal kok. Gimana sih? Kalau memang ada orang-orang temanmu itu sudah membantu. Justru karena narasimu sudah mentok, ya, nggabrul. Rafael dalam Quran kau cari aja situ, kau nggak temu kok. Tahu dari mana? Loh, kabur dia. Kan? Kabur. Daripada malu, Bang, mendingan kabur. Soal saya sih mentok gitu Langsung udah. ya. Itu Iya. tadi pasti ambulannya udah nyampe ya, teman-teman. Jadi jangan asal-asal, dan Islam itu janganlah kalian itu menyamakan ajaran Islam dengan kekristenan, nggak akan mungkin bisa sama. Yang pertama, kenapa saya katakan Islam itu nggak boleh menyamakan ajaran kami, ya? Karena di dalam Islam, ya, manusia itu dikatakan umat buta huruf. Muhammad ya diutus untuk manusia umat buta huruf. Sesungguhnya kita adalah umat yang umi buta huruf. Bagaimana bisa manusia dikatakan umat buta huruf sedangkan di dalam kekristenan justru bahwa dikatakan apa? Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Loh,
Kalau gambar dan rupa Allah, apakah kita disebut manusia buta huruf? Allah buta huruf dong. Nggak enak banget disebut buta huruf, nggak sih, Prof? Iya, nggak mungkin. Makanya Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya karena kitab Taurat, ya Tuhan sendiri menuliskan dengan jarinya tentang hukumnya, ya kan, di kitab Taurat kan. Berarti Tuhan sendiri menunjukkan bahwa dirinya bisa menulis. Itu kok Muhammad tiba-tiba kepada orang yang buta huruf dan tidak bisa berhitung tadi ya. Wah, itu nggak bisa menghitung. Iya, kita tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung 1 bulan itu begini, begini dan begini 3 kali hingga beliau menyebutkan 20 begini, begitu, begini, begitu. Manusia seperti ini gambaran manusia. Seakan-akan manusia itu terlalu rendah. Ya, jadi jangan lagi kalian sama-samakan. Ya, kita tidak mau disamakan dengan Langit bumi bersaksi, deritaku alami. Langit bumi bersaksi. seperti itu. Sisa-sisa keislaman gata ya. Masih Pak Prof ya, kalau dikatakan ya di dalam hadis bahwa Adam diciptakan seperti gambar Ar-Rahman. Kalau kalian nanti dapatkan 72 bidadari, apakah Ar-Rahman juga bermain dengan 72 bidadari? Saya penasaran. Saya bertanya ya teman-temannya. Langit bumi bersaksi. Yang jadi mainannya Ar-Rahman itu adalah Nabi Muhammad. Ya karena Nabi Muhammad adalah kekasih. Ar-Rahman itu adalah Mari datang dia Muhammadnya. Ya Allah, langsung kabul ya, Baginda. Silakan, Baginda. Assalamualaikum. Suaranya jauh, Pak. Suaranya jauh. Pak Pongli suaranya jauh, Pak Pongli. Ini Pak Pongli pasti sedang menghina ayat suci Al-Anfal ayat 41 ya. Pungli. Di mana Allah minta pungli sebanyak 20% di situ. Pungli itu kan lagu, Prof. Pungli, teo. Menjanjikan Judi. Judi itu kalau izin di kantor tuh loh, nggak masuk. Cuti. Itu bahasa Ambon, Pak Prof. Satu room jalan semua ya. Ini kayak dulu lagi dari Pak Prof ini. Ini pencetusnya siapa sih yang kayak gini nih? Pak Prof ya? Bener ini. Tolong jangan berisik bang, jangan berisik bang. Tolong ya Japar, jangan ngasih koin sama saya ya. Japar kita udah pisah. Japar udah Japar. Udah mantan, udah. Waktu lu dulu pacaran sama Jafar, gimana cara ininya tak? Cara ngobrolnya? Ini beneran. Salim Mantanan aja, lu tak? salim. Habibi katanya. Ini beneran mantan lu tak? Serius? Iya, ada. Oh, Namanya astaga. Jafar. Nyanyi dong. Langit bumi bersaksi. Anjir. Langit bumi bersaksi. Jafar itu Habibi. Karena setahu gua, Jafar itu lehernya panjang, Mbak. Berapa? Jerapah, jauh banget jerapah. Astaga, kayaknya gue harus posting yang waktu kami sama-sama melihat onta ya kan. Astaga. Nanti gue posting lah. Tapi jangan dihina ya. Cipika-cipikinya gimana soalnya Jafar? Gak ada.
nggak ada Harold. Jafarnya panjang. Bentar ya, gue Jafar nih, makan dulu. Ya lu lapar. Lama-lama gua Jafar nih, Bang Elo. Jauh banget Bang Jambak. Jambak. Tolong ya, jangan dijapri dong, jangan dijapar. Prop, udah prop. Ada mantan, ada ayang di bawah prop. Jangan prop. Kemarin ada. Aduh. Udah, kita buat aja Islamnya supaya terjapar. Terkapar. Astaga. Ambulan udah siap loh di bawah. Ayo Islam naik dong. Itu ada nabi itu naik. Oh, Pak Muhammad. Iya. Pak Muhammad. Assalamualaikum. Aduh, nggak jawab tak. Assalamualaikum. Waalaikum gambreng. Dijawab dong Pak Prof, jamaah gitu. Halo, Prof. Iya Pak, astagfirullah. Tafadol. Namanya astagfirullah. mendengar Pak Prof, Bang Elo, Kak Agatha, jadi istriku ketawa ini, gimana itu? Normal itu Bang, normal. Jadi gini ceritanya. Ketawa. Ya nggak apa-apa lah. Iya, Allah aja melihat dua orang saling bunuh ketawa kok. Biasa. Jangan begitu. Ketawa. Lu emang ada hadisnya? Kita pun di atas ini susah menahan ketawa. Gimana Bang, astagfirullah. Lo ketawa juga dia. Bukan. Ini ku tengok room ini jadi room lawak-lawak. Ya kalau serius nanti kita dicari Pak. Kita aja serius dicari. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dompet. Oh tulang, bukan dompet ya? Itu tulang loh ya, nan tulangnya nggak ikut. Astaga. Iya, gimana Pak? Bang Astagfirullah. Astagfirullah ini Islam kan? Nah tadi dia bilang istrinya ngeliat ini ketawa. Tapi kalau ngeliat Anissa 15 mungkin ketawa nggak Pak? Atau Anissa 34? Apakah nama itu bisa dilihat dari status agama, Bang? Hah? Apakah sebuah nama itu jadi status agama? Nama itu menjadi sebuah status agama? Tentu tidak Pak. Enggak. Nah begitulah, Bang. Karena sudah minum kombantrin. Kok jangan gitu juga. Astaga. Ya lanjut. Lanjut Pak, astagfirullah. Ini sambil nunggu Muhammad Ibnu ya, bangkit dari kubur. Oh itu Muhammad, sorry. Ini ada Ibnunya. Gimana Pak, astagfirullah? Itu Muhammad. Ya Muhammad Ibnu. Enggak, kami enak aja. Aku lagi Bang sama istri lagi sekalian masak, dengar orang abang. Jadi istriku yang tadinya ngambek jadi ketawa aja Bang. Itu istri yang nomor berapa Pak? Istri ke-1 dan yang terakhir. Mantap. Bapak jangan lupa kerja juga Pak. Jangan main TikTok aja. Enggak, memang kerjanya di rumah Bang. Oh, Di rumah. ya teman-teman jangan sampai lupa kerja ya. Jadi kayak saya ini. Iya, kita semua juga kerja ini. Kerjanya penghujan. Enggak, dari tadi aku enggak lihat room ini menghujat loh, makanya aku senang.
Aku tadi mendengarnya, jadi enak mendengar penjelasan dari ayat Al-Quran dan ayat Alkitab, ya enak. Jadi kami lagi sambil kerja, sambil dengar-dengar, sambil ketawa, gitu. Bapak Islam, Pak? Oh, enggak. Astagfirullah. Calon mualaf. Islamnya masih ada nggak di bawah ya? Coba kita naikin, mudah-mudahan Islam. Ardo Grings. Siang bang. Siang bang Ardo. Ardo. Halo. Ardo itu bahasa Arab artinya bumi ya? Ard. Iya, Illa adil ard. Matak fi masaha. itu kayaknya lagu kesukaan Bang Meta. Iya lagu kesukaanku banget itu. Tapi emang enak lagunya. Nadanya itu gitu lah. Bang Meta ini banyak banget yang minta naik loh. Ya naikin aja coba yang itu. Ini banyak yang kayaknya kelihatannya Kristen sih. Sebetulnya terus supaya bisa dinaikin sama Agatha, saya udah bilang gunakan nama-nama itu, jangan nama-nama Kristen ya. Misalnya belakangnya pakai namanya Veronica Sitorus gitu kan. Oh, itu pasti nggak dinaikin sama Agatha, yakin aku. Itu kalau nama kalian tadi Muhammad Ibnu Muhammad Sulaiman, pasti ya, secepat. Bang, saya Islam, Bang. Ini pas. Silakan Bang Samuel. Silakan. Saya pengen nanya, Prof. Apa betul Yesus itu juru selamat bagi umat Kristen? Betul. Tapi kenapa dia untuk menyelamatkan dirinya dari kematian aja nggak bisa? Kenapa itu, Prof? Loh, buktinya udah bangkit kok belum bisa sih? Bangkit kok. Bangkitnya di mana? Sekarang dia tinggal di mana? Surga. Iya. Coba tolong sebutin Justru dia ayat. mau membuktikan. Coba sebutin di Alkitab proses penciptaan surga, neraka, dan alam semesta ini beserta isinya, coba. Kebangkitan jadi kemana-mana sih itu. Enggak, saya pengen tahu aja. Katanya kan otoritas ketuhanan itu apa aja? Kejadian itu jelas banget itu penciptaan itu dari langit dan Iya, bumi. coba tolong. Baik Bisa secara aja, Bang. saintifik maupun secara akademik agama. Coba. Ada yang bisa jelasin nggak? Nggak usah dijelasin, dibaca aja kejadian satu. Gimana sih? Kejadian dua, kejadian. Gimana ini? Kok gak ada yang bisa jawab? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gimana? Sedangkan di kitab kami Al-Quran, proses terciptanya alam semesta beserta isinya dijelaskan semua kok. Mana coba lihat, coba Ya, mana? Mana. Kita gedekan dia ya. Gedein dia. Coba dari mulai surah berapa? Dari surah berapa? Terus Enggak, siapa yang saya kan diciptakan sebagai pertama tamu. kali apa? Silakan. izin menanyakan hal-hal demikian. Tolong dijawab dong. Iya. Mana coba? Kalau memang Mana Anda coba bilang yang secara dijelaskan? Coba. Kok Anda balik nanya? Secara Pertanyaan jelas. saya aja belum dijawab kok. Oke, bentar ya. Nih, kalau penciptaan itu gampang sekali nih. Lengkap banget dan saintis sekali. Iya. Terus jasadnya dikubur di mana setelah terjadi pensalipan itu? Jasadnya dikubur di Anda mau mana? nanya apa sih, penciptaan atau jasad? Gimana? Iya, Anda ini tahu angka berapa? Coba ini angka berapa? Waras nggak
nggak nih? Saya ngetes waras nggak nih? Angka 1. Waras nih. Penciptaan tuh di sini. Kirain nggak waras. Bacain dong. Nih. Coba bacain Bang Elo. Mulanya Allah kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Di situ. Dan sebentar dulu. Ini Islam Kambing, tenangkan dirimu Kambing, jangan kejang dong. Tenang, Ini Roh Muhammadnya jangan kau bawa dulu ya. sini. Ini Big Bang ya, bumi belum berbentuk nih, Big Bang. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lagi, berfirmanlah Allah. Itu Allah, jadilah bukan terang, Yesus. Sabar, jadilah terang. Lalu terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Ini jelas, terang dan gelap benar tidak bersatu. Weh, sains banget nih. Dan Allah menamai terang itu siang. Wah, ini sains banget ya. Siang itu pasti terang ya Bang Meta ya. Tuh. Dan gelap itu malam. Pas sekali ya kan. Jadilah petang, jadilah itu Allah, bukan hari Yesus. pertama. Loh ini firman kok sabar nih. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya, maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan itu Allah, bukan yang Yesus. ada di dalam cakrawala itu. Air yang ada di dalamnya. Jadilah demikian. Ya, coba, Anda nggak Katanya mau ditunjukin. Anda ini masih ingat ini angka berapa? Masih ingat ini angka berapa? Nih, kita tes warasnya. Kalau nggak waras ya mending di bawah, Bang. Itu Allah. Nih ya. Di bawah dulu, Bang, kalau belum waras ya. Ini penciptaan jelas banget ya. Nih. Dia memisahkan air dengan air. Jadi nggak mungkin ada air tawar dengan air asin. Nah, ini saintis sekali nih. Pasti beda. Ya, tapi kalau ada Allah yang menyatukan air asin dengan air tawar itu jadinya asin semua. Cobain aja garam kasih ini air tawar. Jadinya asin semua. Nah, ini baru keren, saintis. Ya, hendaklah air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatanlah kering. Nah, ini memisahkan daratan dan lautan nih. Wah, saintis sekali. Ya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Nah, saintis banget ya Pak Prof. Oh, saintis. Betul, semuanya melalui firman. Bang Elo, bisa buka PC nggak? Google nggak, Bang? Apa itu, Bang? Kita ngelihat Kejadian 1 ayat 1. Kan dia bilang itu Allah bukan Yesus. Nah, kita lihat ini. Kejadian 1 ayat 1 ini. Kejadian 1 ayat 1 ini siapa? Gitu. Kejadian 1 ayat 1. Jangan nebeng sama ini dong. Dari sabda atau ini? Oke, kita buka dari literatur Judaism aja, ya. Tempo hari aku minta WK buka di dalam Targum yang paling tua, Targum tertua di dunia. Itu namanya Targum Neofiti. Bang, tolong bukain Targum Neofiti Genesis 1 ayat 1. Aku sambungkan ya Bang Meta ya. Oke. Neofiti ya. Targum Neofiti Genesis 1 ayat 1. Oke. Di Sefaria, Targum ini cuma tinggal satu pasal, bukan satu lembar ya. Sefaria cuma ya? satu pasal. Nggak usah pakai Sefaria, kita pakai yang dari manuskripnya dia aja. Intertextual Bible. Iya, Intertextual Bible. Oke. Oke. Ini ya. Oke, siap. Nah, oke, ini scroll ke bawah. Itu kan Hebrew. Oke. Itu suara apa tuh? Ting ting. Oke, itu lihat di bawah, Bang. Itu Targum Neofiti, betul ya? Yang bawah ya, Kejadian 1 ayat 1. Ya. Coba diklik, Bang, yang bawah, Bang. Kita tunjukin dulu nama Neofitinya di situ. Ini ya. Neofiti Kejadian 1 ayat 1. Iya. Oke, itu sebelahnya tulisan abu-abu itu tulisannya apa? Bahasa Inggris. Oke. Ya, coba buka yang Neofiti 1 ayat 1. Ini Neofiti
Kejadian 1 ayat 1 ya. Oke, klik ya. Ini Targum paling tua nih ya. Ini lebih tua dari Targum Yerusalem, lebih tua dari Targum Jonathan, dan lebih tua dari Targum yang lain. Tolong bacain Kejadian 1 ayat 1. Apa tulisannya bang? Di bawah yang Oh, yang bawah ini ya. Yang ini ya. bawah. Yang atas itu kitab Ibrani, yang atas itu kitab Ibrani. Ini Targumnya. Coba lihat. Yang Oke, bawahnya. itu. Udah ada. Bang. Yang mana bang? Yang ini ya. Itu. Ini enggak itu. Itu yang tulisannya bold ya. Yang tulisannya bold doang. Bacain. Ya, sejak awal dengan hikmat memra Tuhan menciptakan dan menyempurnakan langit dan bumi. Itu bang. Oke, ini adalah penjelasan Kejadian 1 ayat 1 menurut orang Yahudi ya, bukan orang Kristen. Di situ ada kata memra. Memra itu apa, Pak? Coba bisa kita cari nggak? Memra itu apa? Memra ya. Dan searching memra ya bang ya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah memra. Dalam penjelasan Kejadian 1 ayat 1. Memra itu apa? Ini LAI. Menurut LAI. Coba sama aja. Memra itu apa? Nah, menurut LAI memra itu apa? Apa itu? Oh, Bang Elo lagi di Jepang, nggak bisa ketik Google Indonesia. Bisa. Messianic Bible. Memra is word of the Lord is the Jewish way. Bagi kata. Oke. Ya. Word of the Lord, apa itu? Firman. Ya. Berarti yang menciptakan alam semesta ini adalah firman. Itu penjelasan Kejadian 1 ayat 1 loh. Ya. Makanya Rasul Yohanes menulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya Yesus itulah firman. Dia itulah Allah. Itu. Ini bukan literatur Kristen ya tadi. Literatur Yahudi. Karena Yesus itu memra firman Allah. Jadi dia menciptakan semesta. Itu buktinya. Kalau dia nggak menciptakan semesta, dia bukan firman. Ya, sorry. Kalau firman tidak menciptakan semesta, ya robek itu. Targum Neofiti tadi. Wah, orang Yahudi harus robek itu. Yahudi aja mengakui ya. Iya. Hah? Thank you Bang Elo. Iya bang. Tapi tadi dia sok-sokan. Kalau di Quran itu jelas. Coba dong naik lagi, jelasin dong yang di Quran. Coba yang tadi namanya siapa? Lihat versi Islam. Coba. Jadi dia tuh sengaja rusuh biar diturunin karena dia nggak bisa jawab. Tuh. Coba naik lagi, someone. Kayak lagu Adele ya. Someone like you. Mana nih, kagak ada. Halo MM. Ya, halo. Kak. Sambang. Sorry saya sambil makan ya. Dari lahir bermakan. Nimbrung aja mendengarkan konco-konco. Iya. Itu Bang Elo, Targum Neofiti sama orang Yahudi itu dibuang semua Bang sama mereka karena isinya terlalu mendukung kekristenan. Kalau Bang Elo buka Sefaria, Targum Neofiti itu cuma satu pasal doang. Kalau buka Sefaria, Targum. Suaranya mendung Bro. Oh iya. Ntar aku ganti device dulu ya. Device Udah bagus nih, udah bagus. Jadi kalau buka Targum Neofiti di literaturnya orang Yahudi itu mereka buang, mereka bakar itu Bang. Gak ada itu. Karena isinya tuh sangat mendukung kekristenan. Sementara itu adalah Targum yang paling tua. Assalamualaikum. Waalaikum awam. Assalamualaikum.
Kalau Prof mau tanya tadi, saya kurang jelas pembuatan apa namanya alam semesta yang di Ibnu Samir itu, coba dijelaskan tadi yang tekniknya. Sorry, boleh diulangi bang? Pembuatan alam semesta yang dibuat oleh Sang Semesta pada waktu itu apa tadi? Tekniknya tadi yang atas. Mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Nah, tadi teman Islam tadi bilang itu bukan Allah, gitu. Itu bukan, itu bukan Yesus tapi Allah, gitu, itu kan. Nah, untuk memahami Kejadian 1 ayat 1 agar tidak dikatakan, oh ini cocok logi, Yesus itu Allah, karena nggak disebutkan di situ. Orang Kristen maupun saya bilang Islam ya, meskipun kalian ada versi Isa Yesus palsunya namanya Isa ya. Orang Kristen maupun Islam itu meyakini bahwa sosok ini adalah firman. Di Islam itu ada di Al Imran ayat 45. Ya, Al Imran ayat 45, Al Imran 39 gitu ya. Nah, kalau di kami meyakini Yesus itu firman Allah, makanya dia Allah. Nah, anehnya di dalam Targum ini bahasa Indonesianya itu adalah terjemahan atau tafsir dari Kejadian 1 ayat 1 untuk orang Yahudi. Dalam Kejadian 1 ayat 1 yang menciptakan semesta, yang dimaksud Allah itu adalah Sang Firman yang tadi namanya Memra. Memra itu bahasa Inggrisnya the word of the Lord. Ya. Firman Allah, firman Tuhan, firman Adonai, firman Yod-He-Vav-He. Itu. Nah, sosok firman ini siapa? Logos, betul. Memra itu logos. Wow. Jadi kalau dikatakan itu bukan Yesus, lo itu firman yang menciptakan. Makanya kita semua mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Firman, bukan Yesus kan? Bukan Yesus. Siapa? Bukan Yesus. Kenapa? Gos itu. Lo firman itu Yesus. Yesus. Coba ya, coba. Kamu mau mengatakan itu bukan Yesus, ya. Sementara kamu mengimani Yesus itu Isa. Bang Elo boleh bukain Al Imran ayat 45 nggak, Bang? Enggak perlu. Enggak, setahu saya Yesus kan lahirnya dapat keberapa? Takut dia. Buat buka Al Imran. Gak usah takut. Santai. Usah takut. Al Imran ayat 45, Bang. 45, Bang. Kita cari tahu siapa itu firman. 45 ya. Orang Kristen meyakini Yesus itu firman, makanya dia Allah. Tapi anehnya Islam juga mengatakan tuh. Lihat ya. Ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman." Ya, firman. Nama firmannya siapa? Coba kita baca tuh namanya Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. putra Maria. Nah, Tunggu, Prof. Firmannya Allah namanya Al-Masih. firman Allah namanya Al-Masih. Mantap. Pantesan dia bilang nggak usah. Gak usah, itu ciri khas takut dia. Udah tahu dia. Itu jelas tuh. Sebuah, bayangin tuh. Nominanya satu. Sebuah kalimat. Kalimatullah itu, bukan darinya. Kalimat Allah. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Nah, firman kok ada nama? Masa apa dia? Putra Maryam. Itu tahu? Karena kabar gembira itu menunjukkan bahwa Maryam itu mempunyai anak soleh, namanya Isa. Gitu kan? Kabar gembira. Jadi bahagia itu, orang tua itu akan bahagia dikala mempunyai anak, kedatangan anak yang soleh. Itu Nyambungnya artinya. apa sama firman, Pak? Bukan di pengertian. Nyambungnya apa sama firman? lagi makan apa, host? Tolong fokus dulu, bro. Fokus. Jangan masalah yang jelas di Saya tidak minum kopi. Itu pertanyaan bukan ditawarin. Istilahnya dalam Al-Quran itu begitu. Saya nggak bisa tidur malam. Maryam itu bahagia akan Buat tidur. mendapatkan kabar gembira, bahagia akan mendapatkan seorang putra yang soleh, Nabi Isa namanya.
Firman itu lihat itu. Penafsiran ke situ. Firman ini. Itu firman. Firman. Sebuah firman. Firman. Sebuah kalimat. Berarti Aminah nggak bahagia, Prof. Aminah nggak dapet firman. Tapi bisa datang kedua. Ya kemarin ada yang tanya, saya dengar di bawah aja, lihat di bawah. Apa itu? Mana? Katanya keluarga Kok jadi ibunya curhat? Tadi bapak Nabi. ngegas. Kok jadi curhat? Tadi ngegas Betul, itu bang. kan ada siapa yang ngegas? Enggak. Saya enggak ngegas, apa yang tek di bawah. Kalau masuk kita gimana? Kasih kejadian. Gitu. Ya, bagus. Biar bagus. Jadi kabar gembira itu bukan untuk kita mendapatkan dibilang tadi punya Bang Elo, boleh dibantu satu lagi Bang Elo. anak datang anak yang soleh, gembira. Surat Nabi Muhammad Jadi Allah kepada itu Raja berfirman. Najasyi bang. Nah ini kita lihat apa nih menurut Muhammad nih. Surat Nabi Muhammad kepada Raja Najasyi di Ethiopia. Ini di Google aja bang. Oke. Surat Nabi Muhammad kepada Raja Najasyi. Surat Nabi Muhammad Kepada Raja Najasyi. pakai J. Iya, Najasyi. S. Najasyi. Ya. Oke. Nah, itu ada. Bebas, mau pilih yang mana? Bebas. Bentar ya, saya besarin dikit. Nah, Wiki itu ya? Detik News. Boleh, Wiki juga boleh. Oke. Oke, Wiki aja. Oke. Ada nggak tulisan suratnya Muhammad di sini? Nah itu. Itu bukti bahwa Muhammad juga bisa nulis ya. Lihat ke bawah. Tulisannya apa? Terus ke bawah. Terus ke bawah. Stop, bentar. Oh bukan. Terus ke bawah. Stop. Bukan. Gak ada ya. Aduh, ngeheng lagi HP ku. Di situ Muhammad menuliskan bahwa aku bersaksi bahwa Isa adalah kalimat Allah. Nah ini coba. Bukan. Ini Mukawakis bang. Kepada Raja Najasyi bang. Itu hadis Muslim 40 juga ada itu. Tapi pertanyaan saya gini, Prof. Kenapa namanya surah? Semua isi Quran itu dinamakan surah. Berarti itu adalah tulisan dong. Yang namanya firman itu, ya, dia nggak akan ditulis kalau dia cuma didengarkan atau dilafalkan. Kenapa namanya surah? Berarti tulisan dong. Benar nggak? Tulisan. Bener. Kalau Quran itu namanya bukan surah, berarti bukan tulisan. So, kenapa nggak ada tulisan tertua? Surah itu artinya perlu penjelasan nama surah. Surah artinya yang tertulis. Gimana sih lo? Surah kok artinya penjelasan? Penjelasan itu tulisan, Pak. Jangan menafsirkan. Perlu disurah. Al-Quran itu perlu surahan. Kalau firman, Pak, itu didengarkan. Tetapi kenapa namanya surah? Berarti tulisan. Firman kan Allah datang ke Nabi sendiri. Namanya firman itu didengar. Tadi aja bang. Dari mereka Jibril keturun ke. Sorry bang Elo. Yang detik.com tadi aja bang. Ya. Itu yang di wiki tadi ada. Yang di bawahnya juga ada. Yang bahasa Inggris dan bahasa Arabnya juga ada. Di sirah juga ada. Yang detik tadi itu aja kita baca ya. Ini pengakuan Muhammad ya. Ini ya. Oke. Liatin cover atasnya. Kalau betul-betul itu dari detik. Ya. Kisah Muhammad kirim pemimpin dunia agar masuk Islam. Ya, lihat itu tulisannya di bawah. Ya, mata-mata orang Islam tuh. Lihat tulisannya Muhammad. Oke, itu tulisannya. Kepada Raja Habasyah Najasyi Ethiopia. Kurang geser kiri, Bang. Nah. Oke, besarin, Bang.
biar kelihatan. Oke. Surat kepada Raja Habasyah, Raja Ethiopia, Najasyi, dengan nama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya kepada Raja Najasyi dan Habasyah. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Oke. Lihat itu yang di bawah yang ungu. Aku bersaksi bahwa coba lihat tuh. Lihat itu yang di bahwa Isa anak Maryam roh Allah, dan lihat nggak itu firman-Nya yang diberikan kepada Maryam. Betul nggak? Betul. Ini kesaksian Muhammad loh. Jadi Muhammad mengakui nggak kalau si Isa itu adalah firman? Tuh. Mengakui karena Nabi Isa itu kan tidak punya bapak. Loh, sekarang kita kejar. Kalau Isa adalah firman, sekarang kita sama-sama jujur. Firman ini ciptaan atau pencipta? Ayo loh. Pencipta lah. Ayo. Cipta. Kang Hol itu firman. Pencipta. Siapa tadi bilang pencipta? Abbas. Betul nggak? Enggak, saya Berarti Isa ini adalah pencipta. Alasannya itu karena Isa tidak punya bapak. Tuh Adam juga tidak punya bapak, emang dibilang firman. Hah? Itu pengakuannya nabimu itu. Itu pengakuannya nabimu itu. Ya, Isa itu adalah roh Allah dan firman-Nya. Kalau rohnya Ini yang perlu diketahui nih, maaf nih, narasi dulu, maaf ya. Nih, maaf. Oh, mute dulu. Nggak bisa, nanti lah. Mute. Kalau dari Nabi Isa, setelah Nabi Isa, dengar dulu. Setelah Nabi Isa ini, Nabi Isa ke Nabi Muhammad, Nabi kita, dia nggak ada di alam dunia, itu hukumnya fitrah. Nih perlu Anda ketahui, itu hukumnya fitrah. Jadi Allah tidak akan memberi hukuman kepada mereka yang masih berada hukum fitrah. Ya, itu masa fitrah. Karena belum ada perintah. Saya katakan, saya hanya bertanya, bro. Saya hanya bertanya. Firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Tapi kalau setelah Muhammad ada, ini kayak yang ada di forum-forum ini kan, ini udah ada perintah, udah ada Rasul. Jadi siapa yang enggak nurut kepada beliau, ajaran beliau, itu ahli nar. Sudah jelas dalam Quran. Orang Itu masih kan dengan Eko. Eko. Kenapa itu? Hah? Telur kan? Kandang ayam yang di sana itu. beda. Ya, kembali lagi saya butuh kejujuran nih dari teman-teman nih. Abbas kan Islam nih, Dewa Dewi Islam. Firman-Nya Allah ini ciptaan atau pencipta? itu kalimat Iya tahu kalimat. Firman-Nya atau kalimat Allah ini ciptaan atau pencipta? kalimat dari sang pencipta. Ya, kalimatnya Allah itu ciptaan atau pencipta, Bang? Iya, enak pula nanti. Itu kalimat itu Pencipta atau ciptaan? A atau B? Jangan beretorika. bukan gitu. Kalau kalimat ya kalimat Ya, kalimat ciptaan atau pencipta? keluar dari sang pencipta. Saya tanya, kalimat ini kholik atau makhluk? Itu kalimat lah. Baru 300. Kodim. Kalimat itu kalimat lah apa? Kalimat itu kholik atau makhluk? Hah? Kodim yang tetap. Kodim. Berarti kholik ya? Ya keluar dari sang Jangan berbicara makhluk. Jangan berbicara holik, kau nggak makhluk ya? holik. Oke, berarti firman bukan makhluk ya? Setuju? Miau. Hei, Woi, ya, firman itu makhluk atau pencipta? Ya.
Aduh, ini orang dua ini ngapain? Coba, nah turun lagi satu. Kalimat itu kalimat. Yang menjadi... firman ini pencipta atau ciptaan, Bang? Pilih A atau B? A pencipta, B ciptaan. A atau B? Udah. Yang yaitu kalimat. Ucapan yang keluar. Tak, ini Islamnya ditanya, firman itu ciptaan atau pencipta, dia nggak mau jawab. Dia bilang firman itu ya kalimat katanya. Ya kalimat itu apa? Kalimat Ya, itu ada di dalam. Ya saya tahu. Kalimat itu ada di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Yang keluar. Kalau dia keluar berarti ada di dalam diri Allah dong, betul? Kok terus? Berarti firman bukan. Itu bisa ada sangkutan. Oke. Sangkutannya. Saya tanya, kamu manusia atau hewan? Saya tanya, kamu Allah manusia? itu berfirman. Saya tanya, kamu manusia atau hewan? Menciptakan gini analoginya. Allah itu menciptakan ruh. Kemudian ruh itu punya Siti Maryam. Sama kayak ruh kita, cuman kita bedanya contoh. kita manusia biasa. Kalau Nabi itu orang pilihan. Sekarang oke. Ini kalau mau kasih contoh tuh kayak gini ya. Kamu manusia bukan? Baru nyambung. Ya, saya kasih contoh ya. Kamu manusia bukan? Ya, saya manusia. Oke, suaramu manusia bukan? Suara manusia. Oke, suara manusia. Kalau Allah adalah Allah bukan? Zatnya itu Allah bukan? Maka suara Allah adalah Allah. Selesai. Itu contoh. Kalau kamu adalah manusia, suaramu manusia, rohmu manusia, maka ketiga-tiganya itu adalah manusia. Kalau Allah ya berfirman, maka suaranya Allah itu pasti Allah. Tidak mungkin, itu bukan suara saya. Tapi kan kita nggak minta firmannya, kita membawa Allahnya. Firman itu kan perintah. Firman itu kalam, betul nggak? Iya, kalam. Oke, kalam itu sifat bukan? Kalam itu sifat bukan? Salah satu sifat Allah bukan? Yaitu sifat. Sifat Allah di dalam apa di luar zat Allah? Wujud, kidam, bako. Saya tanya, sifat Allah itu di dalam zat Allah atau di luar zat Allah? 30. Di dalam zatnya Allah atau di luar zat Allah? Sifat Allah diciptakan bukan? Ya, di luar lah. Di luar? Berarti bukan sifatnya Allah dong? Kok di luar sih? Saya baru tahu sifat Allah di luar. Berarti kalau dia mau berkalam, sini. Bingung, masuk kan? dulu. Saya mau berkalam gitu. Aneh. Kau kalau mau ngomong gitu, ini dulu. Oh, saya ngambil dulu pikiran saya. Set, baru saya ngomong gitu. Belum nyampe, Prof. Ini anak-anak PAUD. Nggak ngerti. Dimaklumin. Ini buat Kristen Ortodok ini adalah pelajaran basic, tapi buat Islam ini pelajaran paling tinggi. Ya, Anda belum nyampe, di bawah aja, Bang. Nggak ngerti kalam, Kang. Ini Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.